Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang masih bingung menggunakan Microsoft Excel, ya, misalkan menghitung rumus, kemudian gagal dalam menghitung rumusnya. Rumusnya benar yang dipakai, ya, referensinya juga benar dalam menuliskan rumusnya, tapi rumus yang dijalankan itu gagal. Kenapa seperti itu? Karena di referensi yang dituju, tipe datanya nggak cocok dengan rumusnya, ya pasti gagal dong, ya mesti gagal. Kenapa seperti itu? Karena orang tersebut belum mengetahui atau belum memahami tentang tipe data dari Microsoft Office Excel gitu. Nah, ini sangat penting, sangat berguna sekali, ya. Kenapa? Karena menentukan keberhasilan kita dalam mengeksekusi suatu rumus Excel. Oke. Nah, tipe data sendiri itu ada yang menyebutkan ada 3 di Excel, dan ada juga yang menyebutkan 4 di Excel. Oke, kita langsung bahas saja ke pembahasannya. Kalau kita merujuk pada orang yang mengatakan bahwa tipe data Excel itu ada 4, maka yang pertama adalah tipe data teks atau label atau karakter, yang kedua adalah tipe data angka atau value, yang ketiga adalah tipe data waktu atau time, yang keempat adalah tipe data tanggal atau date. Sedangkan kalau kita merujuk pada orang yang mengatakan bahwa tipe data Excel itu ada 3, maka yang pertama adalah label atau karakter atau huruf teks, yang kedua adalah value atau angka, yang ketiga adalah formula atau rumus. Kita bahas satu persatu apa penjelasannya. Tipe data yang pertama adalah tipe data teks atau label atau karakter, atau biasa juga disebut sebagai tipe data string. Dia tersusun dari huruf A sampai Z, dan juga tersusun dari karakter-karakter spesial seperti tanda seru, tanda tanya, dan sebagainya. Dan juga tersusun dari angka, bisa, ya. Nah, angka di sini bukan angka yang murni angka, tapi angka yang dikombinasikan dengan huruf atau dikombinasikan dengan karakter spesial, seperti contohnya ini. Nah, di sini angkanya itu sudah dikombinasikan dengan karakter spesial dan huruf. Oke. Nah, tipe data ini itu punya ciri-ciri di mana ketika kita memasukkan sebuah input ke dalam suatu sel yang berjenis tipe data teks, ya, maka ketika kita enter, dia pasti akan rata kiri, ya, dia akan larinya ke kiri gitu. Ya, ini semua rata kiri, ya, secara default seperti itu. Kecuali kalau kita sudah melakukan setting di bagian perataan teks, ya. Misalkan kita udah setting ke tengah, ya pasti akan ke tengah gitu. Namun secara default, kalau misalkan kita belum setting di bagian perataan teks, itu dia akan larinya ke kiri atau rata kiri. Oke. Tipe data ini juga punya ciri-ciri yang lain di mana dia tidak bisa dihitung dengan operator matematika. Misalkan jumlah, dikali, dibagi, nggak bisa seperti itu, ya. Karena memang tipe datanya teks. Soalnya terjadi di mana ada tipe data teks, ya, yang isinya itu angka gitu. Tipe data teks tapi dia itu berisi angka. Ya, contohnya nomor HP, saat kita memasukkan nomor HP itu kan. Nah, kemudian kita sudah setting bahwa itu adalah bertipe data teks. Ya, kita nggak bisa hitung, teman-teman. Ya, misalkan kita mengetikkan sebuah rumus, kemudian kita hitung angka itu padahal dia berjenis teks, ya pasti akan error seperti itu. Kita bisa cek, ya, sebuah sel itu berjenis tipe data teks ataukah tidak dengan sebuah fungsi yang bernama isText. Ya, kita praktekkan di sebelah sini. Sama dengan isText. Lalu pilih sel yang akan kita cek. Kemudian kita enter. Nah, ini kalau tulisannya adalah true, maka berarti sel yang kita cek itu berjenis tipe data teks. Kalau false, maka berarti bukan berjenis tipe data teks, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah tipe data angka. Tipe data angka ini bisa dihitung, ya, menggunakan operator matematika. Nah, dia punya banyak jenis. Yang pertama adalah bilangan bulat atau integer. Kemudian yang kedua adalah desimal. Nah, desimal itu yang mengandung koma, ya. Dan ini penting saat kita ingin menginput suatu sel dengan bilangan desimal. Kita harus tahu dulu cara penulisannya, ya. Yaitu kalau misalkan regional setting kita itu Indonesia, kita bisa menggunakan koma 8,9 gitu, bisa. Tapi kalau misalkan regional setting kita itu US atau negara yang lain, ya, maka kita tidak bisa menggunakan koma, karena kalau kita menggunakan koma maka dia akan terdeteksi sebagai teks tipe datanya gitu. Jadi harus hati-hati, ya, harus pahami juga ini, ya, kita harus tahu dulu regional setting di komputer kita. Oke.
Dan kita juga tahu teman-teman bahwa ciri-ciri dari tipe data angka ini, kalau misalkan kita masukkan suatu nilai ke dalam sel, nah kalau kita enter dia akan larinya ke kanan. Beda ya dengan tipe data teks itu. Kalau teks kan larinya ke kiri ya. Oke, selanjutnya kita bahas jenis bilangan pecahan atau fraction. Seperti contohnya 1/4, 1/6, setengah, 1/8 dan sebagainya. Nah, dalam penulisan bilangan pecahan pun tidak bisa sembarangan dalam Microsoft Excel ini karena ada tata caranya. Nah, tata caranya gimana? Yaitu seperti ini. Kalau misalkan kita ingin menuliskan 1/4, maka tulis dulu 0 spasi. Nah, baru tuliskan 1/4. Oke, lalu enter. Dia akan menjadi bilangan pecahan. Itu harus ada seperti itu ya. Ada 0 spasinya. Kenapa? Karena kalau tidak, ya, pasti akan dideteksi sebagai tanggal oleh Microsoft Excel. Selanjutnya, notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu ya contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin menuliskan 1 miliar. Ya. 1 miliar itu kan menghabiskan banyak ruang ya. Maka kita tampilkan saja dengan format notasi ilmiah. Kita bisa tampilkan dengan bantuan ini ya di bagian tab home, kemudian di group number. Di sini kita klik, kita ubah menjadi notasi ilmiah atau scientific. Oke, nah, maka dia akan berubah teman-teman. Ya, nah seperti itu. Untuk scientific atau notasi ilmiah sendiri kalian bisa pelajari di Google ya. Selanjutnya ada bilangan persen. Bilangan persen ya 5%, 20%, 10% gitu. Dan selanjutnya ada mata uang. Bilangan mata uang itu ya rupiah, dolar dan sebagainya. Nah, kita bisa misalkan ingin memasukkan mata uang ya, dalam sebuah sel. Kita ingin muncul rupiahnya. Nah, kita nggak perlu tuliskan Rp kemudian ya gitu enggak. Jadi kita tuliskan angkanya saja. Misalkan kita mau menuliskan 100.000, ya tulis dulu 100.000. Setelah itu di group number ya di tab home. Nah, baru kita ganti ya menjadi currency atau accounting. Nah, apa bedanya currency atau accounting? Nah, kalau accounting itu dikhususkan untuk perhitungan ya, di mana nanti kita akan lebih mudah dalam melihat angkanya, angka dari ini mata uangnya gitu. Ya, tapi lebih enak yang accounting memang ya. Walaupun ini sama-sama untuk melihat mata uangnya gitu. Selanjutnya ada nilai logika. Nilai logika itu kalau dalam bahasa pemrograman ya, misalkan kalian pernah belajar bahasa pemrograman, ini disebut juga sebagai boolean. Oke. Boolean itu punya dua nilai yaitu true dan false. True menyatakan 1, false menyatakan 0 gitu. Dan untuk nilai logika ini berbeda dengan tipe data angka yang lain, dia akan berada di tengah secara default. Ya, dia akan rata tengah ya. Selanjutnya teman-teman, kita bisa cek apakah sebuah sel itu punya tipe data angka ataukah tidak ya, dengan sebuah fungsi yaitu isNumber. Kita coba di sini, kita tuliskan fungsinya yaitu sama dengan isNumber. Lalu pilih sel yang ingin dicek, lalu enter, dan kita bisa tarik ke bawah ya untuk mengetahui semuanya. Nah, kalau dia menyatakan true, berarti yang kita cek itu bertipe data angka. Kalau dia menyatakan false, berarti bukan tipe data angka. Nah, di sini ada sebuah keanehan di mana di bagian nilai logika itu kok menyatakan false gitu. Ya memang seperti itu. Microsoft Excel memang mendefinisikan seperti itu. Namun masih tetap dimasukkan ke dalam tipe data angka. Kenapa? Karena meskipun seperti ini, ya, kita masih bisa hitung menggunakan operator matematika. Oke, coba aja silahkan. Kita masih bisa menghitungnya menggunakan operator matematika. Ya, makanya dia tetap dimasukkan ke dalam tipe data angka. Selanjutnya adalah tipe data tanggal dan juga tipe data waktu. Ini saya gabungkan aja dalam pembahasannya ya. Tipe data tanggal penulisannya ini juga mengikuti regional setting kalian harusnya ya. Kalau regional setting kalian itu US misalkan, maka penulisan tahunnya didahulukan sebelum tanggalnya. Misalkan seperti ini. Kita ingin menuliskan tanggal 8 bulan 12 2021, maka bulannya dulu yang ditulis 12/8
atau /8 baru 2021. Seperti ini penulisannya. Enter. Nah, kemudian kita ubah di bagian number menjadi long date, maka dia akan memunculkannya ke format yang panjang seperti itu. Kalau kalian Indonesia ya, regional settingnya, maka ya tuliskan seperti biasa. Misalkan tanggal 12 bulan November 2020 ya 12/11/2020 gitu. Beda di ininya aja, regional settingnya ya, dalam penginputannya. Kemudian untuk waktu, cara menuliskannya juga gampang, tinggal jam berapa misalkan kita ingin menuliskan, jam 12 ya, 12.200 gitu. Lalu enter, maka dia akan dideteksi sebagai waktu. Oke. Kalau misalkan belum dideteksi sebagai waktu ya, di bagian number kita ubah menjadi time. Oke. Dia akan menjadi waktu ya. Selanjutnya kita bisa kombinasikan tanggal dan waktu. Nah, untuk mengkombinasikan tanggal dan waktu, kita tuliskan tanggal dulu, kemudian spasi waktu. Misalkan bulan 12 tanggal 4 2021, spasi waktunya berapa? Jam 12.00, 12.200. Nah, seperti itu ya. Bisa dikombinasikan seperti itu. Oke. Kita bisa melihatnya di bagian fungsi ini kan. Nah, ini ya, sudah jelas, sudah terlihat gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah tipe data formula. Nah, tipe data formula ini selalu diawali sama dengan teman-teman. Misalkan kita klik ya di tipe data formula ini, di suatu sel yang punya tipe data formula. Nah, di bagian formula bar kalau kita klik, maka dia akan langsung kelihatan teman-teman. Dia itu diawali dengan sama dengan ya dalam penulisannya. Gitu. Ini kalau tipe data formula ya. Nah, tipe data formula ini teman-teman bisa menghasilkan dua tipe data nanti. Nah, yaitu menghasilkan tipe data angka dan menghasilkan tipe data huruf seperti itu. Dan itu saja penjelasan dari saya tentang tipe data Excel yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita kalau memang kita ingin menguasai Microsoft Excel. Ya, dan semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai jumpa.